tahu jualan online, makanya sebetulnya dari dasar sekali gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah mulai jualan online udah paham lah. Ya, jadi materi pertama tuh judulnya itu cara dapat uang dari online ya, kan nggak cuma jualan ya, ada macam-macam caranya. Terus yang kedua kemarin itu riset ya, riset keyword dan riset keyword dan riset produknya seperti apa. Nah sekarang kita membuat landing page-nya gitu. Ya saya share screen dulu. Oke, ini kelihatan udah ya? Share screen-nya udah kelihatan ya? Masih gelap, Pak. Oh masih gelap ya? Terus udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oh, udah ya, oke. Jadi ini dasar banget buat teman-teman yang biasa jualan online dengan paid traffic, terus biasa bikin website, mungkin udah bisa lewat-lewat aja ya. Jadi apa sih yang perlu di awalnya bukan ini ya, mungkin. Nah ini ya, jadi landing page ya, kalau di judul itu kan bikin landing page. Landing page itu kan masuk salah satu bentuk website ya. Nah kenapa harus punya website, ini sebenarnya kemarin sudah dibahas di Kopdar POM yang pertama tuh sama Pak Jaya ya, tapi kalau saya sendiri nyimpulin ya aset digital gitu ya. Yang kedua milik kita sendiri kan. Ya kemarin kan sempat saya upload di grup ya, teman-teman yang main di Shopee kemarin banyak yang kecolongan, bahkan nilainya itu bukan 100-200 ribu ya, bahkan sampai puluhan juta gitu. Dari transaksi yang karena ya itu sebenarnya karena pembukuan yang buruk gitu ya, akhirnya nggak ketahuan ada yang loss ya, ternyata Shopee ada beberapa hal yang patut dicurigai lah gitu ya. Nah kalau website kan punya kita sendiri gitu kan, jadi kita bebas lah ya, intinya kita bebas mau seperti apa bentuknya, mau sistemnya seperti apa, itu kita yang netapin. Yang kedua, yang ketiga bisa tracking pengunjung, dan ini sebetulnya yang jadi andalan utama gitu ya. Ketika kita punya website sendiri, kita bisa tracking pengunjung. Oh ya, saya lupa, tema besar dari kelas ini sebetulnya cara belajar Google Ads dan FB Ads ya. Artinya kita mendatangkan pengunjung itu lewat traffic yang berbayar, jadi nggak gratisan gitu. Makanya sangat sayang nanti kalau misalnya kita sudah bayar misalnya dengan beriklan di Google, di FB Ads, tapi kita arahin pengunjung kita ke marketplace, ya, atau kita arahin ke sosial media kita gitu ya, misalnya ke Instagram gitu ya. Sangat disayangkan karena kita nggak bisa tracking pengunjung dan mengolah pengunjung lebih jauh lagi gitu. Nah, yang berikutnya ada funneling gitu ya. Apa ya? Ya kan seorang itu kan kalau teman-teman mungkin pernah belajar gitu ya, tahapan-tahapan seorang sebelum dia membeli produk kita gitu ya, mulai dari awareness sampai akhirnya nanti keputusan untuk membeli, itu kan tahapannya panjang tuh ya. Nggak cuma sekali melihat iklan terus langsung beli ya. Jarang sekali orang melihat iklan sekali terus langsung beli. Biasanya ada tahapannya, ada awareness, ada beberapa gitu ya tahapannya sampai keputusan membeli ya. Nah, itu dengan funneling itu nanti kita bisa membedakan gitu ya, iklan orang-orang yang kemarin cuma ngeliat doang, iklan yang kemarin orang-orang itu sudah sampai keranjang belanja gitu ya, tapi dia nggak beli gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita punya sebuah website. Nah, dua cara untuk bikin website. Biasanya coding sendiri. Ya, ada cara yang dia coding sendiri, tapi ini berarti harus bisa bahasa pemrograman. Yang kedua punya dengan content management system gitu ya. Oke, ini ya. Jadi nanti yang kita fokuskan di yang cara kedua, karena saya sendiri bukan belajar dulu, kuliahnya bukan di bagian pemrograman ya, jadi nggak ngerti. Yang saya bisa itu yang simple-simple aja gitu. Jadi pakai sistemnya WordPress,
ya content management system ya yang kita gunakan nanti WordPress. Oke, itu selingan. Ini juga selingan. Ini katanya Bill Gates ya. Landing page itu apa? Landing page itu halaman website ya. Atau ada juga yang bilang website satu halaman, tapi sebetulnya dia bagian halaman dari sebuah website yang kalau orang klik iklan kita maka dia tampil gitu. Jadi tampilnya itu setelah iklan kita diklik gitu. Nah ini website landing page gitu kan. Kalau website sendiri itu kumpulan halaman gitu ya. Jadi kumpulan halaman banyak. Jadi kalau website yang lengkap itu mungkin teman-teman bisa lihat website-website pemerintah gitu ya. Website company profile itu website yang lengkap. Dia ada halaman home-nya, ada about us-nya, ada kontak us-nya gitu ya, dan macam-macam. Tapi kalau landing page biasanya dia hanya satu halaman aja, bahkan menunya aja nggak ada gitu ya. Jadi menunya nggak ada. Kenapa dibuat seperti itu? Biar membantu orang yang dapat iklan kita atau pengunjung kita itu fokus terhadap apa yang kita tawarkan. Jadi jangan sampai orang masuk ke website kita, gini, iklannya misalnya tentang obat gatal, ya, iklannya tentang obat gatal, begitu masuk ke website kita, di sana ada obat batuk, obat macam-macam gitu ya. Sementara iklan, di bahasa iklan yang kita gunakan adalah gunakan obat gatal ini gitu, 3 hari langsung sembuh, misalnya gitu ya. Tapi begitu dia masuk web itu banyak banget obat, macam-macam obat itu. Nah, biasanya yang seperti itu nggak jadi belinya gitu. Ya sama ya, kita kalau lagi fokus terhadap sesuatu terus diganggu dengan sesuatu yang lain yang kayaknya menarik, terus kita klik yang menarik tersebut, biasanya kita lupa tuh tadi lagi ngapain. Nah sama ya, ketika pengunjung atau calon pembeli yang sudah tertarik dengan klik iklan kita masuk ke website, terus ternyata di website itu terlalu banyak ya pilihannya, biasanya mereka nggak jadi beli gitu. Ya biasanya mereka nggak jadi beli. Makanya nanti ketika berjual, kecuali yang kita iklankan itu tokonya. Jadi kalau kemarin kasus saya ngiklan di Ramadan itu toko sembako ya, dia jual macam-macam, daging, sayuran dan macam-macam gitu lah. Ketika mengiklankan itu bahasanya bukan Anda bisa dapatkan daging termurah di sini, enggak, tapi memang tokonya gitu. Anda nggak perlu keluar rumah ya, kebutuhan sehari-hari Anda bisa dipenuhi dengan sekali klik aja atau dengan klik-klik aja gitu. Jadi itu masih bisa lah ditolerir. Tapi ketika kita misalnya punya produk gamis, punya produk apalagi jilbab ya, terus kita ngiklanin nih, oh yang gamisnya mau diiklanin, bahasanya inilah gamis yang terbaik. Pas diklik lari ke halaman website yang isinya di situ banyak produk. Ya biasanya pusing gitu ya, yang nggak jadi beli biasanya. Itu ya, jadi landing page itu membantu kita untuk fokus, ya membantu konsumen ya, calon konsumen untuk fokus terhadap apa yang kita tawarkan. Nah ini tipe-tipe website ya. Nah ini tadi juga udah. Oke. Nah ini ya, istilah-istilah mungkin yang ya tadi ya, kalau yang sudah biasa dengan website ini dasar banget. Jadi istilah-istilah yang perlu diketahui gitu ya. Yang pertama ada hosting, ini gudang penyimpanan file dari website ya. Biasanya kalau lokasinya itu server lah intinya ya. Server itu biasanya ada di Indonesia atau di luar negeri. Kalau kita jualannya di Indonesia, cukup yang Indonesia aja gitu. Yang berikutnya ada domain. Ini alamat website ya. Nah, domain ini belakangnya bisa .com, .net, .id, .id dan macam-macam lah. Nanti kalau teman-teman pas buka webnya provider hosting itu, terus mau pesen domain itu sangat banyak ya. Istilahnya ini ekstensi ya. Ekstensi sebuah website itu banyak banget. Ya nggak cuma yang kita kenal ya, tapi yang paling terkenal itu .com. Nah, nanti ketika mau beli domain ya, biasanya yang .com ini di banyak provider itu digratiskan untuk tahun pertama. Ya, makanya saya nulis kalau tipsnya ya untuk beli domain itu usahakan menggunakan .com. Karena di tahun pertamanya biasanya gratis. Cuma gitu, pilihannya terbatas ya. Karena website itu nggak bisa sama ya. Nggak bisa sama, dia harus berbeda
ya entah berbeda di kalimatnya atau katanya atau berbeda di ekstensinya. Jadi misalnya saya punya website kursuswebsite.id, ya ada yang bisa pakai nama kursus website tapi dia harus .net, .com atau yang lainnya. Usahakan sama ya antara penulisan dengan pelafalan. Ya, maksudnya misalnya dulu saya bikin web ya ada punyanya tapi nulisnya PONYA. Nah, bagusnya itu tulisannya yang sama gitu ya antara nulis sama pelafalan. Ini sebenarnya kepentingannya kalau teman-teman pas lagi misalnya ditanya gitu ya, nama webnya apa atau lagi ngisi acara ya terus bilang, "Oh, saya punya website ya, santopunya.com." Nah, itu kita nggak perlu lagi menjelaskan punyanya itu tulisan lalu ya, POE gitu. Ya, jadi di situ sih ya letaknya. Jadi kalau teman-teman yang lagi kenalan terus nyebutin nama webnya, jangan sampai orang itu salah ketika menuliskan webnya. Yang paling penting itu jangan panjang-panjang ya. Maksimal itu 3 kata atau 7 suku kata. Ya, 3 kata atau 7 suku kata. Ya, dulu saya pernah ngisi pelatihan ya, bikin web juga, ada peserta yang nama webnya itu kalau nggak salah 7 atau 8 kata, panjang banget. Dan itu bahasa Inggris. Pas pertemuan kedua, saya tanya, ya kemarin udah beli domain, udah, apa domainnya? Dia lupa. Jadi kalau usahakan jangan panjang-panjang, pendek aja gitu ya. Terserah mau keyword atau mau branding, terserah. Ya, saya nggak terlalu menekankan di sana, kecuali kalau pemain SEO mungkin nekenin pakai keyword misalnya. Tapi saya nggak. Yang berikutnya ada theme ya atau template ya. Ini bentuk dasar dari web yang nanti akan kita kembangkan. Nah, theme ini ada yang berfree, ada yang berbayar. Ya nanti kalau di contoh yang saya contohkan nanti saya pakai yang berbayar ya. Saya pakai yang berbayar namanya landing press. Ya, tapi nanti teman-teman bisa kalau misalnya pakai yang gratisan, nanti saya kasih tahu ada beberapa yang harus di karena agak sedikit berbeda ya kalau yang gratisan nanti. Lalu ada plugin ya. Plugin ini tools untuk membantu kita mempermudah dalam pembuatan website. Kenapa? Karena tadi ya, kan kita nggak ngoding sendiri, jadi kita nggak ngerti bahasa pemrograman. Akhirnya kita butuh plugin ini ya. Yang biasa saya pakai misalnya Elementor ya. Ini page builder. Jadi nanti bikin halamannya itu tinggal drag aja ya, drag drop gitu. Atau misalnya kalau bikin form, kalau ngerti bahasa HTML mungkin tinggal bikin aja gitu pakai HTML. Tapi karena kita nggak ngerti, ya udah ada pluginnya namanya misalnya contoh ya Caldera Form yang biasa saya pakai Caldera Form. Ya nanti kita bikin form pemesanan misalnya. cPanel ini sistem pengaturan server atau hosting yang akan digunakan. Nah ini yang suka salah ya kalau saya pelatihan itu. Jadi ada 3 password biasanya yang suka ketuker-tuker sama peserta ya, sama yang ikut pelatihan. Ya, yang pertama itu password sama username sama passwordnya cPanel. Ya. Yang kedua itu username sama passwordnya website ya, dashboard website. Yang ketiga itu username sama password sebagai member dari tempat kita beli hosting. Nah itu yang kadang suka ketuker-tuker tuh. Ya, saya dari beberapa kali ngadain pelatihan ya ada aja ya peserta yang kemarin untuk masuk cPanel-nya gimana dia lupa gitu ya. Untuk masuk dashboard website-nya kemarin username-nya yang mana, password-nya yang mana lupa gitu. Jadi setelah beli hosting ya biasanya kita akan dikasih username dan password untuk masuk ke dalam hosting via email ya, via email pendaftaran. Jadi email yang dipakai untuk pendaftaran. Jadi username sama passwordnya itu ada di dalam email kita, gitu. Nah nanti ketika propagasi ya masa penyatuan antara hosting domainnya sudah selesai ya, itu biasanya kita bisa akses cPanel dengan nama domain.com/cPanel. Jadi nama domainnya apa nih? Ya nama domainnya misalnya santopunya.id ya /cPanel. Maka kita bisa masuk ke cPanel kita dengan menuliskan username dan password yang ada di email tersebut. Yang terakhir ya dashboard dari website ya. Ini tempat ngatur website ya, tempat ngatur website. Nah, ini username dan passwordnya
itu kita bikin sendiri saat menginstal WordPress. Ya, jadi ketika menginstal WordPress, ya CMS tadi ya, CMS-nya yang kita gunakan nanti WordPress. Jadi kalau teman-teman yang punya blog di wordpress.com mungkin nggak akan terlalu asing dengan CMS ini karena sistemnya kita pakai gitu. Nah, nanti untuk mengakses dashboard-nya itu tinggal nama domain.com/wp-admin. Maka kita akan masuk ke dalam dashboard ya dengan memasukkan username dan password yang kita buat. Nah, ya saya langsung ke praktek ya. Jadi buat teman-teman kalau yang dasar banget gitu ya, misalnya gimana caranya beli hosting sama domain, ya tinggal teman-teman cari aja gitu ya jasanya gitu, jasa ya, atau apa sewa hosting, ya mau murah, mau VPS, mau bulanan gitu ya, cari aja di Google. Ini maaf, screen-nya sekarang lagi Google ya? Iya, server Ya, apa Google, lagi tapi ya, kayaknya okay. loading hosting. Sewa hosting itu ya, oke. Oh, iya. Jadi tinggal cari aja gitu ya sewa hosting ya, dan sangat banyak ya di Indonesia sendiri gitu ya, sangat banyak, dan harganya sangat variatif banget itu. Harganya sangat variatif, nanti tinggal pilih gitu. Ya misalnya saya pakai salah satunya ini ya, Jet Orbit ya. Nah, teman-teman ketika mau beli hosting, ya ini pilihan aja nih, ada web hosting, ada WordPress hosting gitu ya. Terserah aja sih mau pilih yang mana. Nanti disesuaikan sama dananya lah ya. Cerita dulu. Nah, ini karena bulan Agustus nih biasanya mereka lagi pada ngasih diskon gitu ya. Ini kan ada diskon 45% ya. Tapi ini harus cermat nih ngebaca diskonnya ya. Ini kita lihat ya promonya. Jadi ini yang kadang suka dimainin ya di pihak hosting itu. Kita harus cermat baca diskonnya. Kayak misalnya ini. Nah, diskon 45% itu ternyata kalau kita ordernya untuk 3 tahun. Ya minimal 3 tahun baru dapat diskon 45%. Ya kalau kita ordernya cuma untuk 1 tahun, ya itu diskonnya cuma 25%. Gitu. Nah, ini sama nanti ya, cermat juga membaca, biasanya dimainin ya. Kayak misalnya ini harga ya. Jangan di sini deh ya. Kita lihat di sini ya, web hosting. Ya, ini web hosting misalnya. Ini kan harga 30.000 per bulan, 45.000 per bulan ya. 75.000 per bulan, 70.000 per bulan. Tapi kan dikasih tanda bintang nih. Nah, di sini kalau di Jet Orbit sih dikasih tahu nih, kadang ada yang pas kita masuk ke keranjang belanja kok jadi beda harganya. Ya karena nggak dikasih tahu. Ternyata harga 30.000 per bulan itu kalau kita belinya 3 tahun. Ya, jadi langganan untuk 3 tahun baru dia dapat 30.000. Kalau langganan 1 tahun itu ternyata harganya 34.000 gitu. Nah, ini biasa banget ya di web-web penyedia hosting, biasa bermainnya seperti itu. Terus ada juga misal catatan di sini gratis domain untuk 1 tahun pertama ya. Dulu di Jet Orbit itu domainnya gratis selamanya gitu ya. Cuma akhir tahun kemarin ya kalau nggak salah, harga akses cPanelnya ya untuk ngatur server itu naiknya sampai berapa persen ya, tinggi banget dah naiknya ya, sampai lebih dari 2 kali lipat ya. Akhirnya sekarang ya sewanya juga naik, plus gratis domainnya cuma di tahun pertama gitu. Padahal dulu sebelumnya saya biasanya kalau perpanjangan itu cuma bayar hosting aja gitu, karena domainnya gratis. Nah, ini biasanya di hampir semua provider Indonesia ngasih seperti ini, gratis domain untuk 1 tahun pertama ya. Dan biasa yang .com ya. Kenapa? Karena .com nyarinya udah mulai susah gitu, karena udah banyak yang pakai. Ya, jadi kalau mau, ini kalau sering belanja online ya tinggal ikutin aja instruksinya gitu kan, tinggal klik beli. Nah, ini biasanya kita diminta mau namanya apa gitu, ya nama domainnya apa. Nah, nanti tinggal masukin di sini gitu. Misalnya apa, ya. Nah, ini diperiksa dulu, karena kalau udah ada yang punya, kita nggak bisa ambil ini. Ya kayak ini kan .com unavailable, yang ada itu .net-nya. Ya, ini .id ya. .id-nya ada gitu.
Jadi kita kalau misalnya kan tadi saya sarankan pakai .com ya, karena selain free di sini ya, itu juga orang lebih familiar dengan .com. Jadi kalau orang ingat nama web kita, biasanya yang diketik pertama adalah .com. Jadi kalau web kita nggak .com, nggak muncul web kita. Gitu. Jadi misalnya webnya apa? Santo punya. Nah orang yang ketika dia ingat, itu biasanya ngetik kalau mau cari web kita, dia akan ngetik santopunya.com. Pertama, pasti .com-nya dulu. Nanti kalau nggak ada, baru dia mikir-mikir gitu ya, dotnya dot apa gitu ya. Atau jangan-jangan tulisannya salah. Makanya tadi sarannya kalau bisa .com itu. Nah, ketika dia nggak ada, ya kita cari gitu ya. Misalnya dikasih kalau pengen nama ini ya, atau namanya misalnya pengen branding gitu ya. Pengen branding misalnya apa ya? Misalnya gini ya. Nah, ini biasanya kalau branding, nggak ada ya. Sunset Store nggak ada. Apa ya? Ini ya. Ih, nggak ada juga. Udah laku ya. Nah, ini ya. Dia ada gitu kan. Nah, nanti tinggal kalau udah seperti ini, udah congratulations, ya tinggal ke bawahin. Ya, baru klik selanjutnya. Chat ada seru. Nah, di sini ketika teman-teman udah klik selanjutnya itu ya pembayarannya gitu ya, mau yang 34.000, 102, nah, atau yang tahunan. Saya biasanya sih beli tahunan. Ya. Pertama biar ada tekanan gitu ya. Ini harus dibalik duitnya gitu. 408.000 itu harus balik duitnya. Ini biasanya saya kosongin ya, nanti aja. Saya kosongin. Ini kalau yang bayar-bayar nih kan ada angkanya nih, berarti bayar lagi kan. Biasanya saya biarin aja. Jadi saya biasanya beli tahunan, terus saya kosongin, baru klik selanjutnya. Jadi kalau biasa beli online ya tinggal klik selanjutnya. Nah ini biasanya kalau gratis saya pilih gitu ya. Jangan tanya saya, ini nanti fungsinya apa, saya juga nggak tahu sih. Dulu saya diajarinnya kayak gitu. Ini free, centang aja gitu. Nah, sampai sekarang saya nggak terlalu nyari tahu sih ini buat apaan gitu. Nah, ini masuk ke billing pembayaran. Nanti kalau teman-teman baru, berarti ini semua kosong gitu. Nah, nanti tinggal masukkan datanya gitu ya, tinggal masukkan datanya. Ini biarin, pilih metode pembayarannya apa. Nah, ini jangan lupa nih di bawah ya, saya telah menyetujui. Nah, tadi kan si Jet Orbit punya promo ya, Merdeka 25. Nah, ini masukin kuponnya. Lumayan kan, 25%. Nah, Merdeka 25. Ya. Nah, dia jadi 306. Tapi tahun kedua, karena ini diskon cuma one time diskon ya, diskon pertama, itu tahun keduanya kita bayarnya 558.000 gitu. Kalau mau diskon yang 30%, ada nih, ini dia nih, punya. Nah, ini jadi tahun pertama sekarang gitu ya, tagihan kita cuma 285.600 ya. Nanti tinggal selesaikan pesanan. Selesaikan pesanan nanti dia muncul invoice. Ya sudah tinggal dibayarkan aja gitu ya, dibayarkan. Nanti di berita transfernya kalau kita pakai mobile banking, di berita transfernya diketik invoice berapa gitu ya. Di situ ada keterangannya gitu, tinggal dibaca aja. Ini saya nggak selesaikan ya pesanannya. Ya. Nah, nanti setelah selesai mesan, selesai bayar ya, kalau sudah bayar, itu kita tinggal tunggu ya, tinggal tunggu email. Ya, kalau di Jet Orbit ya biasanya akan dapat email. Nah, kalau tandanya hosting kita sudah siap, biasanya emailnya itu bunyinya informasi akun hosting. Ya, dan ini cek juga di spam ya, karena sering sekali masuk ke spam. Ya, padahal email yang lain enggak, tapi informasi akun hostingnya masuk ke spam. Ya, ini misalnya ini ya informasi akun hosting. Nah, di sini di dalam
di dalam email ini kita mendapatkan password untuk masuk ke cPanel gitu. Ya biasanya passwordnya agak susah gitu ya. Nah, ini misal saya klik satu ya. Nah ini ya ada username sama passwordnya gitu ya. Ada username sama password ya yang kita bisa masuk ke sana. Nah di JetOrbit sendiri biasanya saya baru install WordPress itu setelah nunggu 1 hari ya. Saya nunggu SSL gratisannya aktif gitu. Ya baru saya install. Installnya gimana? Jadi setelah teman-teman dapat informasi akun hosting, teman-teman masuk ke apa namanya? Ke hostingnya gitu ya, ke hostingnya ya dengan username dan password yang dikasih. Nanti tinggal bisa klik ini gitu ya. Ini cari yang klik kalau dari sini klik yang secure ya. Dan ini tunggu aja nanti, jadi tunggu aja 24 jam biar sudah propagasinya selesai. Jadi bisa klik secure atau langsung kayak gini ya. Yang tadi saya bilang ya, ketika mau masuk ke cPanel itu nama domain.com/cpanel. Nanti kita akan masuk ke dalam cPanelnya. Itu ya, cPanel itu tampilannya kayak gini. Ya, ini cPanel. Jadi setelah kita masukin username sama password misalnya, dudistore.com/cpanel. Nah, dia tampilannya biasa ya, minta username sama password. Nah ini, nah masukkan username password. Nanti begitu login, dia akan masuk ke sini. Ya masuk ke sini, kita install sekarang WordPress-nya. Ya, jadi kita install WordPress-nya. Nah ini ada WordPress. Ya, ini tinggal di install now aja. Nah, nanti ketika nginstal itu perhatikan di indirectory-nya harus kosong ya. Karena ada beberapa yang indirectory-nya itu ada gitu. Dia biasanya ditulis apa kalau nggak salah WP gitu, indirectory-nya WP. Nah, ini dipastikan indirectory-nya kosong. Ya. Kalau teman-teman punya banyak domain, dipilih domainnya gitu ya. Ini misalnya ya ini ya misalnya yang saya install ini. Nah, di bagian ini site name ini biarin aja dulu, nanti kita bisa ganti-ganti pada saat kita sudah bisa masuk ke dashboard-nya. Jadi ini settingannya bisa nanti kita gantinya. Nah, ini kita bikin username sama password-nya gitu. Nah, misal gitu ya. Nah, ini biarin aja nggak apa-apa, atau diganti dengan Gmail yang teman-teman punya juga bisa. Ya, di sini juga nggak apa-apa. Ini biasanya saya nggak install gitu ya. Udah, cuma seperti itu. Nah, tar dulu ya, kita lihat ya, herbalg2.com. Nah, ini belum ada kan, herbalg2.com-nya belum ada. Sekarang kita install. Ya, kita install. Nah, sebenarnya setelah selesai ini berarti teman-teman udah punya website tuh. Tinggal dioprek-oprek gitu ya. Tampilannya ya. Nah, kalau saya itu websitenya satu halaman aja gitu. Nah, ini udah jadi. Nah, ini kalau mau masuk ke dashboard ada https://wp-strip-admin. Ya, jadi tinggal diklik aja. Ini biasanya langsung masuk nih. Kalau nanti dia minta username sama passwordnya yang tadi kita buat tuh, yang admin herbalg2, passwordnya yang 123 tadi. Nah ini kalau ini langsung masuk karena baru aja kita buat ya. Jadi ini langsung masuk. Udah nih, ya sebetulnya kita udah punya website nih. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat, nah ini webnya. Tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena template-nya seperti ini. Jadi tampilan webnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita install template ya atau theme-nya gitu. Ya, atau kalau mau ke setting ya boleh di setting dulu generalnya. Ini yang tadi ya, yang kalau teman-teman mau setting di sini gitu ya. Misalnya site title-nya apa? Toko herbal online ya, saya udah pernah ya. My WordPress-nya bisa apa misalnya?
tagline-nya bisa diganti juga. Ini apa ya? Nah, ini aja itu. Ini ini biasanya waktunya ini saya ganti ke Indonesia. Indonesia itu UTC plus 7. Ini karena saya suka main pakai form pemesanan ya. Biar form pemesanan itu sama dengan jam saya gitu. Sama dengan jam waktu saya gitu. Karena kalau di set UTC plus 0 tadi ya berarti waktunya Inggris ya UTC 0 itu. Ya, lalu ini format penulisan ya terserah. Biasanya saya save change. Saya suka mulai harinya di Ahad. Udah itu biasanya yang saya setting sama di bagian permaling. Ya, jadi permalingnya di setting. Ya, saya biasanya pakai post name. Nah, ini biar nanti tampilan linknya itu sesuai dengan judul post yang kita buat gitu. Kalau tadi kan dia day and name ya, judulnya aneh tuh ya, 2020-08-22. Ya, ini biasanya kalau pemain SEO sangat penting gitu ya, judul link itu sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Biasanya seperti itu, makanya pasti pilihannya post name. Terus save change, ya udah biasanya settingannya di situ aja. Ya di 2 itu settingannya. Selanjutnya ya, oke saya tulis di sini ya. Jadi tadi ya beli hosting dan domain. 2 install WordPress. Yang ketiga setting dulu ya, setting dasar. Yang keempat install theme-nya ya. Nah, saya pakai landing page ya. Saya pakai landing page. Nah, jadi di sini ya, saya jelasin dulu mungkin ya. Ini ada macam-macam ya, ada post, ini buat posting ya. Jadi kalau pengen punya blog gitu ya, ada blognya, postnya di sini ya. Jadi kalau kemarin teman-teman nyimak yang Pak Jaya ya, kan web harus posting gitu ya, aktif. Nah, ngepostnya lewat sini gitu. Kalau media ini nanti foto-foto dan media yang kita simpan. Page itu halaman ya. Nah, nanti ketika bikin landing page ya bikinnya di sini. Komen itu komen-komen yang masuk ke website ya. Biasanya banyak sampahnya. Nah, appearance itu mengubah tampilannya gitu. Nah, ini misalnya ya saya install theme-nya. Ya kalau yang gratisan bisa cari di sini gitu ya. Astra ya. Aduh, saya lupa lagi. Ada yang gratisan yang cukup bagus ya. Saya lupa namanya. Aduh, waktu pelatihan di Semarang saya pakai itu ya. Saya lupa namanya. Kalau yang mau gratisan gitu ya, silakan pakai theme. Tapi jangan pilih 2020 ya, karena nanti 2020 ini apa ya, bikin Elementor agak-agak error gitu. Ya spasinya jadi kejauhan dan segala macam. Jadi waktu saya ngisi pelatihan di Semarang, karena saya coba pakai 2020 terus kok ini Elementornya error banget gitu ya. Ternyata theme-nya yang ngaruh. Ya dan waktu itu akhirnya malamnya saya searching theme apa ya yang kira-kira bagus gitu ya. Nah, saya dapat tuh cuma saya lupa theme-nya apa gitu. Nah, saya biasanya kalau saya pakai theme yang berbayar ya, namanya landing press karena sama pemilik theme-nya ya sudah dioprek-oprek lah segala macam ya. Kalau gratisan biasanya ya banyak kurangnya gitulah ya. Nah, kalau yang punya berbayar itu tinggal di add new aja. Terus di-upload theme-nya. Nah, ini saya masih ada. Ya. Ini kita install theme-nya ya. Saya pakai landing press. Saya lupa ya yang gratisan dan bagus ya. Bagus buat saya waktu itu adalah dia tidak bentrok dengan plugin Elementor yang saya gunakan. Jadi kalau yang si 2020 itu ternyata bikin plugin Elementornya jadi berantakan. Saya activate ya. Oh ya, ini
ketika kita ganti, belum ya, belum aktif ya. Nah, ini ketika kita ganti theme, maka tampilannya akan berubah. Gitu. Karena tadi ya, kita kan base-nya template gitu. Maka tergantung template-nya seperti apa. Maka nanti kita adalah mengubah-ubah template tersebut. Nah, ini ada ini ya, memory limit ini. 40 ya. Oh, ada raise hand. Ada yang nanya dulu? Mau nanya dulu? Saya ini nampilin chatnya gimana ya? Oh ya. Oke. Oh, ini Astra ya dari Mas Rofi ya. Mas Rofi bilang tuh ada tem Astra ya. Cuma waktu itu saya bukan pakai Astra kalau nggak salah. Generate Price kali ya. Saya lupa. Ya, jadi ya pas hari pelatihan itu saya pakai 2020 tapi ternyata ngaco ya. Ngaco banget lah pokoknya kalau enter itu bisa sampai 3 baris jaraknya. Akhirnya ngakal-ngakalin di Elementor ya ternyata yang bermasalah timnya. Besoknya saya minta ke peserta untuk ganti timnya, kecuali yang pakai landing press ya. Nah ini ketika nginstal landing press ya udah aktif, ini bisa mulai install plugin ya. Tadi kan ada ya ketika bahas istilah-istilah dalam website itu ada plugin. Nah si landing press sendiri sudah merekomendasikan ya plugin yang digunakan. Nah, 2 ini saya pikir wajib gitu. Ya, saya juga suka pakai duplikat post karena sering menduplikat entah halaman, entah form gitu ya. Ini buat keamanan. Ini biasanya sih saya install nyaris semua ya, kecuali yang terakhir ini. Nah, ini tinggal di install. Ini ada tulisan tidak wajib ya, ini direkomendasikan. Nah, ini tergantung jaringan ya. Ada yang nanya, kalau ada yang mau nanya di mana sih? Duh, saya nih. Kalau ada yang mau tanya, saya kalau ngisi Zoom itu selalu kalau pertanyaan lewat chat ya. Ya, jadi kalau mau nanya silakan lewat chat ya. Jadi kalau mau bertanya silakan lewat chatnya ya. Soalnya kalau yang beberapa kali saya perhatiin kalau nanyanya via suara gitu ya, via voice, kemana-mana gitu jadi lama gitu. Jadi lebih suka via chat aja. Nah, ini ada triknya nih ya. Ya kalau yang pakai landing press nanti dapat tutorialnya lah ya cara meningkatkan memori limitnya ya biar 256. Biasanya sih saya ganti nih ya biar nggak ada notif ini nih ya, agak mengganggu mata ya. Nah, ini pluginnya udah selesai semua. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini ya, di install plugin. Ya, di bagian install plugin ini adalah plugin-plugin yang ada di dalam web kita. Ya, ini nggak apa-apa ditutup. Nah, ini saya biasanya nggak pakai ya. Ini juga. Jadi kalau pluginnya nggak dipakai, dimatikan saja. Karena plugin itu sebetulnya memperberat si website. Jadi kalau yang nggak dipakai, dimatikan. Sama di bagian appearance juga, tadi kan theme-nya banyak ya. Sementara kita udah memilih theme gitu kan. Jadi biasanya saya hapus-hapusin nih. Sama ini ya, karena saya punya teman hacker. Jadi dia tuh bisa masuk dari default-nya WordPress apa ngasihnya gitu. Ya misalnya plugin ya. Nanti dia bisa masuk ke konten pluginnya gitu. Bisa masuk ke dalam webnya, bisa ngelacak gitu ya. Makanya dan dia nyaranin dihapus aja yang bawaan-bawaan itu ya. Kayak di sini ya di post ini ya karena saya nggak pernah main post ya. Sekarang pakai paid traffic itu saya jarang bikin posting harian. Ya ini biasanya saya hapus. Dan hapusnya itu jangan cuma sampai ini ya. Karena folder trash itu ternyata bisa dilacak juga ya. Jadi saya waktu itu dikasih tahu gitu ya. Ini jadi dia nyari plugin gitu ya.
ini pakai plugin apa sih? Nah, dia cari di folder trash gitu, pluginnya udah dibuang atau belum gitu. Ini bisa dilacak. Oke, biasanya saya hapus-hapusin. Terus page juga kan ada tuh yang sample page ya. Nah, sample page. Nah, ini biasanya saya hapus juga. Komen juga, komennya biasanya ada satu ya. Oh, karena postnya dihapus, komennya juga kehapus. Nah, itu kita udah punya landing page-nya, sudah diinstal. Ini udah siap untuk bikin landing page gitu ya. Nah, tahap selanjutnya buat landing page. Ingat ya, landing page itu adalah web satu halaman gitu ya, landing page. Contoh web satu halaman misalnya ya. Alvan, raise hand. Silakan Alvan. Saya sambil, kenapa chat saya suka nggak muncul ya? Oke, contoh misalnya landing page gitu ya. Cari aja di Google gitu. Misalnya apa? Chat. Ini mau ngapain ya, Alvan? Raise hand. Kalau nanya di chat aja ya. Cuma saya nggak bisa nampilin chatnya. Kenapa ya? Ntar dulu ya. Jadi misalnya kalau saya gitu ya, ketika bikin landing page, nanti ada patokan sebetulnya ya di masalah copywriting-nya ya. Di masalah copywriting-nya itu, nah ini ada beberapa cara. Ya, kalau blank banget biasanya ATM. Ya ATM dari yang sejenis ya. Atau apalah kompetitor misalnya. Ini saya ATM. Kalau blank banget gitu ya. Tapi formula yang biasa saya pakai itu adalah masalah ya gelisah solusi gitu. MGS ya, masalah gelisah solusi. Jadi bagian atas itu adalah kalau dia nggak pakai produk kita, dia akan nimbulin masalah apa sih? Atau masalah apa sih yang bisa dipecahkan oleh produk yang akan kita jual gitu. Ya. Jadi masalahnya apa? Dari masalah itu pasti akan nimbulin gelisah. Gelisahnya apa? Ya misal contoh ya, saya jualan mesin peniris minyak. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah sisa minyak ya, sisa minyak yang menempel pada makanan gitu ya, sisa minyak yang menempel ya. Jadi proses penggorengan itu kan menyisakan minyak ya. Nah sisa ini masalahnya. Terus gelisahnya apa? Ya gelisahnya itu apa? Misalnya karena ada sisa minyak yang menempel tersebut, maka apa? Aduh lupa kan saya. Makanan jadi cepat tengik ya, cepat tengik. Terus berikutnya ada makanan jadi kurang renyah. Apalagi ya, lupa saya. Ya gitulah ya, pokoknya jadi si masalah itu akan menimbulkan gelisah. Nah, apa kegelisahannya gitu? Kegelisahannya itu apa? Nah, kalau bisa masalahnya jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi kemarin saya ngeliat iklan herbal ya, madu apa ya kalau masalahnya. Itu daftar penyakit yang bisa disembuhin, Masya Allah banyak banget. Dan akhirnya apa? Komennya itu hampir semua komennya itu komen ngebully gitu. Nah, makanya kalau mau jualan produk itu ya apa nih masalahnya, satu aja sih masalahnya gitu ya. Nanti gelisahnya yang dibikin banyak gitu. Nah, nanti solusinya apa? Ya solusinya ya produk kita gitu. Solusinya produk kita. Baru di bagian solusi ini ya kita ngasih tahu gitu keunggulannya apa. Jadi jangan di bagian paling atas dari dari landing page kita itu adalah inilah produk terbaik bla bla bla. Enggak, orang itu egois gitu ya. Orang itu egois, mereka pengen masalah mereka selesai. Makanya yang dibaca atau headline pertamanya adalah masalahnya apa gitu. Masalah yang diselesaikan apa. Jadi kalau cari kompetitor tinggal ke Google aja. Ya misalnya ini ya, misalnya apa ya? Apa ya contohnya? Servis ya. Servis AC Depok. Nah, Sejasa ini ya Cahaya Teknik misalnya.
Jangan yang OLX atau marketplace ya. Ini misalnya, wow ini keren. Nah, saya biasanya nggak menyarankan landing page-nya seperti ini. Nanti dia ke sini terus lupa gitu ya. Walaupun kalau untuk jasa seperti ini sih biasanya ketika dia nemuin tombol call akan call gitu ya. Atau kayak gini gitu. Saya biasanya lebih suka satu halaman aja. Nah, ini dia coba masukin semua daerah nih. Ya, karena main pakai apa namanya? SEO ya. Dia coba masukin semua daerah dengan cara kayak gini. Nah, servisasi udah nggak ada yang hidup ya malam-malam. Yang beriklan aja ya, misalnya herbal asam urat. Oh, udah nggak ada iklan juga ya. Di bawah nih ya. Nah ini kan ada. Nah ini kan satu halaman nih ya. Ini simpel banget ya. Warnanya putih, nggak banyak macam-macam gaya gitu. Nah kalau misalnya blank banget gitu ya, blank banget ya di ATM aja gitu ya, di ATM. Ya. Nah, nanti ada triknya ya kalau mau ngiklan di Google biar quality score Google Ads-nya bagus. Sekarang secara umum ya kita bikin landing page-nya. Oh, kalau ini nggak saya sarankan ya yang kayak gini. Iklannya cuma 2. Ini jadi ya. Nah, ini juga nggak saya sarankan ya. Ada apa? Ini nih nggak usah gitu ya. Ini kayaknya dari Blogspot ya. Oh, WordPress. Ya, misalnya kita mau bikin yang seperti ini ya. Seperti ini gitu ya. Webnya apa nih? Spesialis asam urat ya. Ini saya hapus nih biar dia nggak ini. Terus orang yang hidup bisa gereja aja. Ya. Halo. Dimatikan dulu ya. Oke, ini misalnya ya. Kita mau contoh ini. Atau ada yang lain ya. Misalnya apa ya? Mesin peniris minyak. Ada iklan nggak? Udah nggak ada iklan. Oh, udah nggak ada iklan. Kalau nggak ada iklan, biasanya marketplace semua yang keluar. Ini Astro Mesin kuat banget. Ini dia bentuknya nggak landing page ini ya. Nah, ini web sempurna ya. Kita yang landing page aja ya. Kita misalnya herbal lah ya. Saya juga tadi tokonya herbal gitu ya. Ini ya. Saya nggak tahu nih web siapa ya. Kita misalnya mau contoh gitu kan. Kadar asam urat tinggi gitu ya, mengganggu aktivitas sehari-hari. Kita bikin mau coba mencontoh seperti itu gitu. Nah, kita bikin karena namanya landing page berarti bikinnya di bagian page. Nanti tinggal di add new. Ya. Tinggal di add new. Tulis misalnya apa nih? Kita herbalnya apa nih? Herbal wasir misalnya ya. Itu asam urat ya. Asam urat. Ya, ini hanya penanda aja. Nah, kalau dengan landing press ya, saya biasanya pakai slim canvas 700 ya. Jadi ukurannya kecil, 700 pixel gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak pakai landing press, itu pakai Elementor canvas aja. Jadi dia kosong nanti. Gitu ya. Saya contohnya yang pakai landing press ya, karena yang biasa pakai ini gitu. Ini LP Slim Canvas, dipublish aja dulu. Publish dulu, lalu kita sampai jam 21.30 ya. Nah, nanti karena dalam hitungan saya ya bikin landing page ini ada 2 seri ya. Jadi nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya gitu. Nah, udah baru kita edit with Elementor. Nah, dia tampilannya kecil gitu ya. Ini kan kecil ya.
Nah ini tampilannya kayak gini. Tampilannya kayak gini. Sebenarnya si landing press nyediain template yang bisa kita gunakan gitu. Ya, di sini ada template-template yang bisa kita gunain. Sama di apa? Nah, ini ada ya. Jadi kalau pakai template ini aja gitu ya. Tinggal diklik aja insert gitu ya. Kalau nggak salah kesehatan tuh ada ya. Nah, ini produk kesehatan ada. Atau ini ya. Ini landing press ya. Dari si Elementor ya, plugin yang kita gunakan, dia juga menyediakan template juga sebetulnya. Cuma kan apa ya, nggak sesuai mungkin dengan kita gitu kan. Dan ini Elementor yang kita pakai itu Elementor gratisan, ya, Elementor gratisan, tapi sudah dioprek sama pembuat landing press gitu. Ya, jadi nanti banyak tombol-tombol yang kalau misalnya teman-teman ngikutin saya pakai landing press, tapi teman-teman nggak pakai landing press itu nanti ada apa? Ada tombol-tombol yang mungkin nggak ada, ya, yang mungkin nggak ada. Nah ini kalau kita mau pakai, cuma ini banyak kan yang pro ya, yang free-nya sedikit ya, pro semua gitu. Ini free, nanti tinggal insert aja kalau mau lihat hasilnya gitu ya. Nah kita pengen bikin kayak gini ya, ya anggap aja kita jualan asam urat juga, ya kita. Nah ini satu lagi saya lupa. Website itu biasanya terdiri dari kolom-kolom gitu, ya. Ini satu kolom gitu ya. Ini ada yang 2 kolom nggak ya? Satu kolom semua lagi. Satu kolom, mana yang 2 kolom ya? Saya pakai website dulu deh. Apa ya? Nah, ini ya misalnya contoh ya. Ini landing page juga. Nah, ini ada menunya ya, tapi menunya itu sebetulnya dia satu halaman ya. Nah, dia satu halaman di sini-sini aja gitu. Layanan kami ya ke bawah. Nah, jadi web itu terdiri dari kolom-kolom gitu ya. Web itu terdiri dari kolom-kolom. Ini copywriting-nya nanti ya. Jadi kolom-kolom, kalau teman-teman, ntar dulu ya. Nah ini ya misalnya ya. Ini berarti ada 2 kolom nih. Ya, ini ada kolom gambar, ada kolom tulisan, gitu. Ya. Ini berarti ada 3 kolom. Ya, di atasnya 1 kolom, tapi di bawahnya ada 3 kolom. Ini juga sama, atasnya 1 kolom, bawahnya 3 kolom. Kalau tampilan webnya di handphone, nah kalau di handphone itu semuanya berubah jadi 1 kolom, gitu. Ya, ini tampilan handphone nih, semuanya berubah jadi 1 kolom. Gitu. Ya, pentingnya buat apa? Karena nanti ketika kita mau memulai membuat landing page gitu ya, dengan Elementor, itu kita klik ya section baru ya, section baru. Nah, itu ada tuh mau berapa kolom. Ya, ini macam-macam kolomnya gitu kan. Cuma kalau saya biasanya memulai dengan kolom yang 1 aja. Nah, jadi kolomnya 1 aja. Nah, ini mana tadi? Ini misalnya ya. Ini judul gitu kan. Judulnya berarti nah, ini menu-menu Elementornya, ya menu-menu Elementornya. Kalau judul itu ya kita harus bisa pakai heading. Ya, kita bisa pakai heading. Ini kalau raise hand itu mau nanya bukan sih? Oke, saya jawab pertanyaan dulu deh ya. Wih, banyak pertanyaannya ya. Ya, sekalian ini ya, refreshing dulu ya. Dari Mas Anto, landing press bisa beli satuan nggak? Lihat di web paketnya 25 lisen, nggak bisa ya. Jadi harus beli ya total itu 25 lisen itu. Malah saya beli yang awal-awal itu 50 lisen ya. Maka nggak bisa habis. Alvan, punten Pak, apa aja yang harus dihapus? Bisa diulangi atau diketik di notepad? Oh, kelewat ya Van ya. Ya, yang dihapus biasanya theme, ya di bagian theme ini, kan banyak tuh tadi ada 27, 2019 ya. Nah, saya biasanya selain yang saya pakai, saya hapus. Terutama yang default ya. Yang default, karena itu bisa di tracking ya ternyata sama orang-orang
Karena udah tahu kan mereka, oh kalau default itu bawaannya pasti ada term 20. Ya nanti dicari tuh, saya lupa ya, WP kontennya tuh ya, di WP konten, dan dia bisa masuk gitu ya ke WP kontennya. Ya, dan dari situ bisa kemana-mana gitu. Terus post ya, post sama komennya itu ya hapus aja postnya, nanti komennya terhapus. Sama plugin yang tidak kita gunakan. Ya itu aja sih yang dihapus ya. Oke. Kalau untuk landing page, saya pakai WordPress ya, dari Mas Adimas. Saya selalu pakai WordPress, saya belum pernah pakai Berdu. Ya, belum pernah pakai Berdu. Ini apa nih ya, Ratna? Jangan overclaim. Oke, nah, dari Mas Anto lagi, landing page kan lebih dikhususkan untuk tempat landing page dari paid traffic. Kalau dari hasil search Google lebih bagus page satu halaman atau website yang multi page untuk bersaing di page one. Kalau untuk SEO, bagusnya multi page. Ya, bagusnya multi page karena dia akan memperendah apa tuh namanya? Bounce rate. Ya, memperendah bounce rate. Jadi kalau SEO-nya ya biasanya sih misalnya halaman atau satu halaman cuma dia ada bloknya misalnya. Ya kayak gini ya, dia satu halaman tapi ada bloknya nih. Nah, ini ada bloknya. Ya. Mana tadi pertanyaannya? Belum nggak muncul lagi, chat. Oh, ini ya. Jadi kalau buat yang traffic dari Google dan dia bukan paid traffic, ya bisa dibikin websitenya yang multi page. Pertanyaan kedua, untuk penyusunan di halaman landing page, apakah rumusnya tertentu? Tadi ya rumusannya ya. Oh, tuh, ada hadiah lisensi landing press gratis, 5 penanya terbaik. Ya, nanti dari Mas Rofi tapi ya. Mas Adi Mas ya, pertanyaan kedua, untuk penyusunan di halaman landing page, apakah ada rumus tertentu untuk penyusunannya? Yang tadi ya rumusannya ya. Mungkin ini nanyanya sebelum ini ya. Jadi rumusannya itu saya biasanya pakai masalah, gelisah, dan solusi gitu. Makanya nanti dibikin dulu masalahnya tuh apa. Ya, misalnya kalau ini ya, kalau ini kan asam urat gitu ya. Ya masalah utamanya ya kadar asam urat tinggi gitu ya. Masalah utama kadar asam urat tinggi gitu ya. Yang berikut gelisahnya apa? Kalau asam urat kadar asam urat tinggi apa gelisahnya? Misalnya susah makan enak ya. Ya kan kalau asam urat kan nggak bisa makan yang hijau-hijau, nggak bisa rendang gitu ya. Dan macam-macam tuh ya. Terus apa lagi ya? Sakit ya. Apa lagi ya? Nah, ini disusun gitu ya. Gelisahnya tuh disusun. Biasanya gelisahnya yang banyak gitu. Gelisahnya yang banyak karena nanti kita akan nyusun. Yang berikutnya nanti bagian ketiganya itu ya itu solusinya. Nah, kalau teman-teman mau nyontek misalnya kayak apa sih copywriting yang bagus? Contek aja punyanya siapa tuh? Dewa Eka ya. Ya, punya Kang Dewa, mahir copywriting kan. Ini webnya gitu, mahir copywriting. Masa dia nggak pakai copywriting kan? Nah, ini kan webnya kan. Lihat ya strukturnya ya. Ini masalah. Ya, masalahnya kan. Ini apa ya? Bunyi telepon ya? Siapa ya yang telepon? Bisa dimatiin? Oh, ini bunyi ini ya. Aduh, webnya ada ininya ya. Webnya ada musiknya nih. Di mana ya? Ini webnya ada musiknya nih ya. Ternyata ada di mana ya? Ada video yang running. Oh, ini dia. Oke, sorry. Ini kan judul ya, headline gitu ya, headline. Jadi urutannya tuh headline. Kalau Kang Dewa itu biasanya di bawah headline tuh dia masalah nih. Ini kan masalah nih. Ya. Ini masalah semua nih. Ya. Lalu di sini dia bikin masalah itu menjadi gelisahnya. Ini kan gelisah kan? Ketika kita punya masalah ini ternyata nanti kalau tidak mengubah pola copywriting, bersiaplah terus-terusan tidak menghasilkan. Terus di sini di garis besarin gitu ya, orang tidak suka dijuali gitu kan.
Nah, di sini kan solusinya kan. Nah, di bagian solusi inilah kita jelasin produk kita. Jadi jangan di bagian atas itu kita langsung menjelaskan produk gitu. Jelasin produknya di bagian bawah. Kecuali nanti mungkin agak nggak berguna kalau jualannya itu barang need, bukan barang need aja ya, barang need atau jasa yang dia bersifat memperbaiki ya, servis ya. Servis, misalnya servis AC, dan servis yang untuk orang-orang kelas menengah atas ya. Jadi saya punya klien itu servis pemanas air ya, itu kelas atas gitu. Itu begitu buka Google juga dia nggak pilih-pilih ya, langsung aja klik yang atas, terus langsung call. Ya, makanya misalnya kemarin ngiklan seminggu sampai tombol WA-nya itu diklik sampai 30 kali. Tombol WA dan telepon ya. Kan saya biasanya naruh tombol 2, WA sama telepon. Itu sampai ada 30 konversi ya dalam seminggu. Ya. Sementara untungnya dia itu bisa di atas 1,5 juta. Servis tuh ya. Jadi kalau servis mungkin tidak terlalu urutannya mungkin nggak usah ajak-ajak, nggak apa-apa, asal ada tombol kontaknya ya. Tapi kalau misalnya produk-produk yang banyak pesaingannya gitu ya, nah kita butuh copywriting yang bagus. Jadi kalau misalnya mau ngeliat urutan bisa lihat ya dari Kang Dewa gitu ya, dipelajarin urutannya. Ini kan udah mulai dari bagian sini nih, kabar terbaiknya ini adalah solusi gitu. Kabar terbaiknya solusi ya. Biasanya kalau Dewa Eka karena dia jualannya kayak digital gitu ya, dia ngasih garansi gitu ya. Dia ngasih garansi, dia ngasih bonus. Nah, kalau kita jualan produk kan susah ya ngasih garansi misalnya, atau ngasih bonus susah gitu kan. Nah, itu bagian itu dihilangin gitu. Tapi nanti di bagian copywriting itu bisa di bagian solusi itu gitu. Ya, jadi urutannya seperti itu ya. Oke ya, mungkin saya lanjut dulu ya ke sini ya. Wah, susah banget nih pertanyaan dari Mas Mansur nanti ya. Kita lanjut dulu. Sekarang kita bikin dulu ya. Oh, tadi maksudnya Mbak Ratna itu jangan overclaim. Ya, kalau kita jualan herbal itu jangan overclaim. Bisa menyembuhkan dalam 7 hari. Ya, bisa memutihkan dalam 3 hari. Ya, itu overclaim. Ya, ini kan dia nggak overclaim kan. Ya. Jadi judulnya jangan overclaim. Ya ini judul gitu kan. Judul berarti jadi ini gampang gitu ya kalau pakai Elementor ya. Sebenarnya pakai Elementor ya. Jadi landing press itu mewajibkan menggunakan plugin Elementor. Jadi yang memudahkan itu sebetulnya Elementornya. Cuma sama landing press nanti di bagian sini, nah ini kan Elementor gratis ya, maka yang pro-nya ini nggak bisa nih. Ya nggak bisa. Nah si landing press itu punya section sendiri dia. Nah ini ya ada LP button WhatsApp ya. Nanti gimana kalau saya nggak pakai landing press, tapi saya pengen button WhatsApp, kita pakai button yang ini aja. Ya, button yang normal ya, button yang biasa. Jadi misalnya heading gitu ya, judul. Judulnya apa? Misalnya, nah ngeditnya itu bisa di kiri, bisa di sini langsung ya. Tapi saya lebih suka ngeditnya ketika Elementor itu di sebelah kiri. Ya, ketika Elementor ya, saya suka ngeditnya di sebelah kiri. Ini kan, mana tadi? Ini ya. Judul dulu ya, bla 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 ya. Ini saya copy aja ya. Jangan deh, nggak enak. Ya, misalnya apa? Asam urat jangan sampai asam urat, jangan sampai asam urat bikin aktivitas ruwet, bikin aktivitas terganggu, sama aja ya. Ya nanti teman-teman bisa dipikir gitu ya. Saya nggak nyiapin bahan nih pas mau bikin ini ya. Nah ini semua mode editnya ada di sini. Misalnya alignment ya, ini center. Kalau warna di mana? Nah teman-teman tinggal ke style ya. Biasanya warna itu ada di style. Ya warnanya mau apa? Hitam misalnya.
Ukuran, nah ukuran bisa kalau yang gampang bisa di sini gitu ya, large ya, medium atau defaultnya. Atau di sini ya, tipografi, biasanya tipografi itu ada ukuran juga, ini di sini size ya, misal 24, ya naikin terus, nah misalnya sampai segini. Lalu kalau mau ditebelin tuh weight ya. Nah ini yang biar cantik ya, ini kan kita ngelihatnya di laptop ya, kita misalnya usahakan dia jangan sampai 2 baris. Tapi kalau di handphone, kita lihat mode handphonenya, ini kan dia tetap jadi 2 baris ya. Nah ini kadang kayak ini titik sama G-nya itu terlalu mepet gitu ya. Nah ini biar cantik sedikit, itu saya biasanya pakai line height-nya 1,2. Jadi dia ada jarak ya. Kita balik lagi ke desktop. Jadi kalau mau lihat di tampilan handphonenya seperti apa, lihat aja di sini gitu. Ya. Itu line height-nya biasanya saya selalu ganti ya untuk headline itu jadi 1,2. Itu ya, jadi kalau mau edit lagi tinggal diklik aja di sini. Nanti menu editnya akan keluar. Ya. Nah, saya biasanya juga tidak mepet ya. Jadi ini atas sama ini tuh terlalu mepet. Biasanya saya kasih spacer di atas. Ini sekitar 30 pixel. Nah, ini update. Nanti kita lihat hasilnya. Ini bisa di preview. Jadi bisa langsung kita lihat gitu ya. Nah ini kan ya jangan sampai Samurad bikin aktivitas terganggu. Saya pengen belakangnya apa ya? Bikin aktivitas apa ya? Gawat. Nah, enggak ya. Ya misalnya jangan itu ya. Nah dia misalnya setelah itu ada gambar ya. Gambar, berarti kan bahasa Inggris nih ya, image ya, masukin aja di sini. Image. Ya, pilih gambarnya. Nah, ini tinggal select file ya. Karena ini belum ada. Gambarnya kita belum masukin gitu ya. Kita select file. Saya pakai gambar apa ya? Saya pakai gambar yang agak asal dulu ya. Oh ya, ini aturannya ya. Ketika ngupload gambar, nah usahakan ukurannya itu. Jadi ketika upload gambar, ini nanti pengaruhnya ke kecepatan web ya. Saya biasanya maksimal itu 150 KB. Ya, 150 KB. Bahkan kalau bisa di bawah 100. Di bawah 100 KB. Gitu. Caranya gimana? Ya misalnya ini gambarnya kegedean ya. Tadi ada di mana ya? Tadi download ya. Misalnya inilah ya. PWP ya. Nah, ini ya misalnya 207 KB ya. Nah, ini kalau saya sih biasanya pakai Photoshop gitu ya. Cuma kalau teman-teman nggak punya bisa yang online ya. Image bulk image resizer ya. Image resizer. Jadi kecilin image-nya. Oh, salah, bukan ini. Bulk image resizer. Ini kali ya, lupa saya. Ya ini dia ya, bookresizephoto.com ya, bookresizephoto.com. Nanti kita drag aja gambarnya. Ini gambarnya, kita drag. Nah, lihat file size-nya ya. Nah, ini misalnya file size-nya jadi 63,48. Ya, start resizing. Nah, ini udah kita dapat ya. Udah kita dapat gambarnya yang ini ya. Nah, ini jadi 33 KB kan. Secara kualitas gambarnya masih lumayan bagus lah ya. Nggak terlalu pecah banget. Kalau misalnya pecah banget tadi dinaikin, jangan 63 gitu ya. Tapi yang lain ya. Jadi kita ganti ya. Misal di sini, mana ya? Sini maaf, saya delete dulu, jangan yang ini. Select item, download, ini ya. Jadi usahakan ukurannya kecil karena nanti ini berpengaruh ke ke kecepatan website. Ya, kecepatan website. Kok nggak ganti?
Salah ya. Insert media ya, jadi insert media. Nah ini nanti kalau yang main dengan Google, misalnya pakai Google Ads ya, bukan misal ya, nanti kan pakai Google Ads. Nah maka di sini harus kata kunci gitu ya. Misalnya ini apa, herbal asam urat. Ya, iklan di Google nggak boleh nih ya, herbal asam urat. Harus ada izin. Ya, di sini. Jadi kata kunci taruh di sana gitu. Ya dia terus apa lagi nih? Ini ada ininya ya, disclaimer ya. Kalau mau kita bikin berarti di situ kita masukin namanya caption. Ya, custom caption. Ya, captionnya apa? Misalnya hasil berbeda-beda pada setiap orang. Gitu kan, itu captionnya. Ya, linknya nggak usah, dibiarin aja. Oke, itu berikutnya dia misalnya, oh dia judul lagi nih, kita bikin juga judul lagi deh. Ya, ini masalah kan? Ya, memiliki salah satu dari 5 nih mengikuti yang tadi nih ya, masalah. Nah, ini biasanya gelisahnya nih ya, jadi dibikin orang makin takut lah gitu ya dengan asam urat. Nah, baru di sini solusinya. Ini saya ngajarin secara ini aja ya, secara global gitu ya. Ini misalnya kita mau masukin lagi heading lagi gitu kan. Nah ini masukin aja. Ya tinggal di sini gitu. Taruh aja di bawahnya. Ya, ganti lagi headingnya. Ya. Ini kan tadi baru judul ya, berarti kan masalahnya gitu ya. Nah terserah nih teman-teman mau masalahnya model seperti ini gitu ya, dibuat 5 gini banyak-banyak. Ini juga sama nih dia banyak-banyak ya masalahnya. Ya, atau hanya tulisan sedikit gitu ya. Apakah Anda mengalami asam urat atau apakah Anda memiliki asam urat gitu ya. Atau dibuat seperti ini ya, dibuat seperti dia ya. Nah, misal di sini saya ini aja ya, tuliskan masalah gitu ya. Tuliskan masalah yang dihadapi calon pembeli gitu. Nah, ini sama tadi diketengahin. Nah, kalau misalnya masalahnya banyak gitu ya, masalahnya banyak, teman-teman bisa pakai list ya. List icon. Nah, ini di drag aja ke bawah sini. Nah, itu udah ada list iconnya kan. List iconnya udah ada. Kalau masalah ini dihapus aja ya, misalnya masalahnya apa? Sendi bengkak ya. Sendi bengkak. Nanti tinggal duplikat. Nah, terus diganti ya sendi bengkak dengan susah makan enak. Ya. Dan lain-lain gitu ya. Sama ya, kalau ganti warna biasanya ada di style ya. Dan dia ada warna icon, ada warna teks ya. Kalau warna iconnya kita ganti jadi hitam, jadi biru, jadi putih gitu ya. Nah itu masalah. Terus gelisahnya biasanya ditandai dibedakan dengan judul baru gitu kan. Nah ini kan judul baru ya. Sama di sini juga dia gelisahnya ditandai dengan sadarkah Anda. Ini juga bisa aja. Jadi gabungin aja gitu kan. Sama ini gitu ya, punyanya Mas Dewa ini kita gabung misalnya. Oh ya saya bagian gelisahnya dengan cara itu gitu. Ini tulis aja. Sadarkah Anda? Ini apa dia? Sorry. Misalnya asam urat yang dibiarkan akan bla 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 gitu ya. Terus ini kan penguat ya, dan sadarkah Anda itu kan penguat ya, dan sadarkah Anda bla 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 gitu ya, lagi ya, cari temanya lagi. Jadi di sini bagian gelisah gitu ya, dibuat gelisah, artinya dari sendi yang bengkak sesamakan itu nanti akan apa sih gitu kalau tidak diatasin. Oke, itu baru nanti bagian ketiga itu di bawahnya adalah kita adalah solusinya gitu, atau kita punya solusinya. Kita punya solusinya gitu kan. Di sini bagian solusi. Dan di bagian solusi inilah kita masukin testimoni gitu ya, testimoni. Nah, tapi saya juga beberapa kali ngetes testimoninya, saya taruh di atas ya, di bagian gambar sini gitu ya. Ya, untuk membuat orang langsung yakin gitu. Nah,
Oke, itu. Terus kalau udah 21.25, 5 menit lagi materinya selesai ya. Kalau mau bikin tombolnya gimana gitu ya. Misalnya bikin tombol. Ya, saya pengen bikin tombol apa? Dia punya tombol apa nih ya? Tombolnya di bawah nih ya. Nggak apa namanya. Nah, ini ya, saya pesan gitu kan. Ini tombolnya nggak floating ya. Nah, tombolnya nggak floating. Ya, misalnya mau bikin tombol. Nah, kalau yang nggak punya landing press bisa pakai button. Nah, ini kalau saya biasanya ke form ya. Kalau jualan herbal itu ke form, tapi kalau misalnya yang jualan di barang-barang mesin itu saya pakai langsung WA ya. Jadi minggu depan kita bikin formnya ya dengan Caldera Form. Nah, ini biasanya saya kalau jualan herbal ya, itu saya tombolnya ke form. Jadi nanti dia ngisi form dulu gitu, ngisi form karena yang saya alamin ya sama dia mentornya juga ngajarinnya pakai form gitu ya. Jadi saya pakai form. Tapi yang memang yang saya alamin kalau langsung ke WA itu banyak yang nanya gitu ya. Kalau form itu biasanya lebih cepat untuk closing. Jadi kalau CS-nya itu jauh lebih enak gitu ya untuk meng-closing. Jadi biasanya saya pakai form. Minggu depan kita bikin formnya gitu ya. Jadi kalau saya beriklan itu biasanya kalau di FB Ads ya, sama di Google Ads juga sama kayak gitu. Saya buat 3 halaman ya. Saya pakai 3 halaman. Halaman pertama ya, halaman pertama itu apa namanya? Landing page ya, penawaran kita gitu ya. Nanti ada halaman kedua. Halaman kedua itu form pemesanan. Jadi di landing page itu nanti ada tombol yang mengarah ke form pemesanan. Ya, lalu halaman ketiga. Ya, halaman ketiga itu halaman terima kasih. Ya, biasanya di halaman terima kasih saya kasih kontak untuk ke WA gitu ya. Jadi WA-nya itu ada di halaman ketiga. Gitu. Nah, ini form ini nanti di sini isi ya apa link halaman formnya gitu, link halaman formnya. Kalau misalnya mau langsung WA, maka di sini nanti isi yang bisa wa.me, bisa wa.me atau yang panjang itu ya. Saya lupa tuh yang HTTPS, WhatsApp, API, key gitu ya. Yang panjang itu bisa masukin di sini. Sama ini kalau mau diketengahin ini ya, ganti warna bisa dari sini. Nah, ini tinggal dioprek-oprek aja lah ya. Tinggal dioprek-oprek aja. Itu. Nah, kalau pakai landing press, kalau misalnya mau WhatsApp gitu ya, tombolnya langsung WhatsApp, dia lebih enak. Ini. Ya, LP button WhatsApp. LP button WhatsApp. Nah, ini kita tinggal masukin nomor WhatsApp-nya berapa. Jadi nggak usah masukin link yang API key bla 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 atau wa.me, tapi langsung aja tombolnya. Nomornya langsung diisi di sini, terus teksnya apa. Jadi setelah dia klik, nanti teks yang tampil apa. Gitu. Ini kalau langsung ke WhatsApp ya. Cuma saya pakai langsung ke WhatsApp itu untuk jualan yang biasanya yang barang-barang yang harganya mahal. Ya. Karena biasanya nanya-nanya dulu gitu ya. Oke, mungkin pertemuan ini sampai sini gitu ya. Saya nggak selesaikan satu halaman, cuma semua menu itu ada di sini ya. Tapi yang saya pakai paling itu cuma heading, text editor ini buat teks ya. Buat teks misalnya di Sadarka ini yang gelisah ini mau teks. Nah, ini masukin di sini teks. Ya, tulisnya di sini atau di sini juga bisa langsung di kanan atau di sebelah kiri gitu. Jadi teman-teman bisa bikin teksnya di situ. Nah, saran saya sih jarang ya masukin video ke landing page karena berat ya. Walaupun cuma embed aja ya, cuma embed linknya dari YouTube gitu ya, tapi tetap berat. Jadi yang saya pakai itu biasanya heading, text editor, image, sama list, sama button. Udah sih itu aja ya. Ya, sama nanti ada beberapa yang tapi dia nggak kelihatan. Ya, misalnya shortcut ya, masukin shortcut. Nah, itu kan dia nggak kelihatan nanti. Ya mungkin untuk hari ini ya untuk pertemuan ketiga sampai di sini aja dulu gitu ya. Nanti saya jelasin lagi ya di pertemuan berikutnya masih tentang landing page ya kita bikin form pemesanan ya. Nah, nanti mungkin saya jadiin ya WA landing page-nya, saya jadiin landing page-nya. Tapi bikinnya secara garis besar seperti itu ya. Jadi tinggal drag, drop, edit gitu ya. Drag, drop, edit. Nah, makanya
apa ya, gampang banget gitu ya. Jadi kalau dulu ya saya kenalan sama page builder semacam Elementor itu tahun 2014 sih. Ya. Lalu mulai tapi dulu pakainya Visual Composer. Ya baru berapa ya, 3 tahun terakhir lah pakai Elementor. Dan ternyata sekarang Elementor itu page builder terbesar mungkin ya, yang paling banyak penggunanya, terutama di Indonesia. Mungkin itu aja. Saya ke sesi tanya jawab, ya ke sesi pertanyaan. Ya, ini saya tampilin yang ini aja ya. Nah, jadi besok cara bikin formnya gitu ya, cara bikin formnya. Ini dari Mas Mansur ya. Cara melihat dan menghitung kompetitor di Google, gimana Kak? Nah ini ketika riset ya, riset. Ya riset keyword ya itu kita tahu, tapi hanya sebatas kalau pengiklan ya itu pakai sebentar ya, pakai Google Ads ya, pakai keyword planner. Kalau pengiklan ya itu hanya sebatas taunya itu cuma dia low atau apa gitu. Aduh, pakai password lagi, lupa saya. Ini aja deh. Jadi taunya itu hanya sebatas low, medium, sama high gitu. Tapi itu adalah kompetitor yang sama-sama ngiklan. Sementara kalau untuk SEO saya pakai cara kuno ya. Minta password juga ya. Ya, jadi kalau apa namanya? Kalau untuk SEO ya, tapi saya udah nggak main SEO ya. Saya biasanya pakai ini caranya. Ini cara kuno banget ya. Kalau yang udah bagus-bagus sekarang pakai tools ya. Kayak apa? Ahrefs dan macam-macam untuk tahu kompetitor gitu ya. Misalnya ini ya, herbal asam urat. Nah, bisa lihat di bagian sini ya, itu ada 92.700 page yang menggunakan herbal asam urat sebagai titelnya. Ya, titel itu kan punya pengaruh besar ya di SEO ya. Titel itu punya pengaruh besar di SEO, makanya kita ngecek ini gitu. Wah ini biasanya kalau sebanyak ini itu persaingannya udah masuk berat gitu. Ya, lihat aja nih web-web yang pakai, ternyata web-web berita gitu ya. Web-web marketplace gitu. Ya misal lagi apa ya? Kayaknya nggak banyak ya, karena nggak banyak yang jualan mesin nih. 6.000 ya, 6.040 gitu ya. Ya nanti pasti dapat yang sedikit gitu ya. Pasti sedikit. Di Depok gitu ya. Nah, kan cuma 6 nih. Ya, ini kalau bikin web ya pakai titelnya ini ya, kita optimasi di titelnya orang paling ganteng di Depok nih langsung naik nih ya. Halaman 1. Cepet karena persaingannya nggak banyak gitu. Ya, saya juga kemarin bikin ya buat YouTube nih. Sama di YouTube juga mainnya kata kunci aja gitu. Kata kuncinya di judul ya. Kata kuncinya di judul, sama jangan lupa ketika ngupload videonya itu judul videonya itu kata kunci juga gitu. Orang paling ganteng di Kebayoran. Ini pasti masih nomor 1. Nah, ini web saya tuh 3 bulan yang lalu ya. Web saya video ya. Kenapa? Karena nggak ada yang ngupload pakai ini gitu. Ya, nggak ada yang ngupload apa dengan titel orang paling ganteng di Kebayoran selain saya. Makanya ya udah 3 bulan lalu masih bertahan aja. Jadi itu biasanya saya ngetesnya pakai itu gitu. Kalau apa kompetitor gitu ya. Kalau cara memenangkan persaingan iklan ya kalau di Google itu nanti ada banyak faktornya ya. Nanti kita belajar ya. Sekarang masih secara umum.
termasuk landing page-nya ya. Landing page-nya itu nanti harus sesuai dengan aturan Google ya. Tadi yang kita buat ini nggak sesuai aturan Google. Ya nanti saya kasih triknya gitu ya. Kenapa? Karena kita mengutamakan copywriting. Sementara si Google itu mengutamakan kata kunci. Ya, makanya nanti kita misalnya mau iklan dengan kata kunci apa? Misalnya cara meredakan asam urat gitu ya. Nah, sementara misalnya tuh kalau dijadiin headline kayaknya kurang bagus gitu ya, kurang menarik gitu. Atau herbal asam urat gitu ya. Kayaknya dijadiin headline kurang menarik gitu. Nah, itu nanti ada triknya gitu ya, biar dia dibaca Google sebagai headline ya. Ya, tapi orang ngebaca headline kita, jadi Google ngebaca headline kita keyword, orang membaca headline kita itu copywriting gitu. Ya. Itu ya. Jadi nanti kita ke sana ya, Mas. Masih panjang jalannya gitu. Oke, Alvan, resize image pakai pen bisa juga, ya bisa ya. Jadi kalau yang nggak punya Photoshop bisa pakai pen atau tadi pakai website ya, image bulk resizer gitu. Mas Anto, kalau di website banyak gambar dengan nama file kata kunci yang sama, apakah akan dianggap spam oleh Google? Biasanya yang dipakai akhirnya cuma satu. Ya, jadi sayang gitu ya. Jadi mendingan disebar kata kuncinya dalam web tersebut, karena orang kan masuk ke web kita itu kadang dari kata kunci yang justru nggak terduga gitu. Makanya kita juga harus pasang saya lupa namanya. Analytics, terus satu lagi apa tuh? Webmaster gitu ya. Biar kita tahu orang masuk ke website kita itu berdasarkan kata kunci apa. Sehingga kita bisa mengoptimasi kata kunci tersebut. Kalau lu buat landing page pakai Google Page, berbedakah SEO atau ranking pencarian di Google-nya? Ini dari Mas Mansur lagi ya. Saya kurang tahu, Mas. Saya sekarang udah nggak main SEO. Ya, udah lama banget ya. Jadi udah kurang paham. Ya. Sebenarnya, walaupun kita punya pakai Google ya, tapi kalau SEO-nya asal-asalan ya, tetap aja kalah gitu ya. Dengan yang misalnya yang pakai WordPress, ya, yang pakai WordPress. Nah, ya, tetap aja kita kalah karena Google sendiri tidak ada sih faktornya itu ini produk gue gitu terus gue utamain gitu ya dalam SEO ya, misalnya ini pakai Blogspot nih ya, Blogspot kan punya Google ya. Jarang kok sekarang Blogspot muncul di halaman atas kan, justru banyak misalnya WordPress ya. Atau yang lainnya gitu. Jadi tetap aja yang dipentingkan itu ya ketika bermain SEO optimasinya ya. Ya kan kalau SEO itu biasanya kan ngelihatnya kata kunci ya. Kata kuncinya itu harus ada di mana? Di title, ya, di judul, ya nanti tag-nya dia harus H1 ya, judul H1, subjudul H2 misalnya. Tag-nya itu H2. Ini juga harus ada keyword-nya. Subjudul ya, misalnya H3, tag-nya H3. Ya. Lalu di keyword itu ada di gambar. All in title tadi alt text ya, alt text gambar yang tadi ya, yang pas kita ngupload gambar itu ya, ini kan kita upload gambar, di sini kan ada alt text nih ya, yang dibaca sama Google tuh alt text ya. Biasanya saya nama gambarnya saya sesuaikan gitu ya, nama gambarnya saya sesuaikan dengan keyword juga, jadi nanti di sininya muncul herbal asam urat, jadi tinggal copy paste aja ke sini. Jadi biasanya sebelum saya upload itu nama gambar itu udah saya rubah ke nama kata kunci yang kita ingin incer gitu. Oke, mungkin itu aja. Ini ada hadiah dari Mas Rofi buat siapa ya? Buat Mas, ini karena dia ngasih 5 ya. Yang nanya Alvan, Mas Anto, Mas Adimas, Mas Mansur 4. Ya, yang nanya cuma 4, jadi dapat semua yang nanya ya. Nanti kontak Mas Rofi buat hadiahnya. Ya, mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Ya, ada new message lagi. Oh ya, dapat hadiah Alvan. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya stop share-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Santo. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya